Itu sama tukang. Admit peserta dulu ya, habis itu baru video. Oke, kita mulai hitungan ke 10 ya. Hitung mundur 10. Operator siap admit peserta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peserta masuk. Admit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, apa kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Nah, saya Yohendi sekarang sudah berada di Desa Keciput, Kecamatan Tiju, Kabupaten Tiju, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang lebih dikenal dengan Sejuta Pelangi atau Negeri Laskar Pelangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit asal muasal dari nama Desa Keciput. Asal dari nama Desa Keciput berasal dari Tanjung Kecil yang berada di Dusun Tanjung Tinggi di sebelah Pantai Bilik dan juga berbatasan dengan Pantai Penyambungan. Lebih awal nama Keciput adalah Tanjung Siput, di mana dahulu banyak sekali terdapat siput atau hewan laut seperti bekicot yang menempel di bebatuan granit. Makanya masyarakat di sana dulunya menyebut dengan Tanjung Siput. Seiring dengan berjalannya waktu, nama Tanjung Siput mulai menghilang. Menurut cerita, ada seseorang yang hendak ke Tanjung Siput. Nah, ditanya mau kemana? Jawablah, hendak ke Siput. Nah, begitulah jawaban masyarakat seterusnya hingga melekat. Nah, memasuki era baru setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Nama Siput digantilah oleh pimpinan atau kepala kampung
dengan nama Desa Kejiput dan diakuilah oleh masyarakat sekitar dan publik. Nah, begitulah cerita singkat dari Desa Kejiput. Nah, sekarang saya sudah berada di Tugu atau Perahu Desa Kejiput. Nah, di mana Tugu Perahu ini merupakan salah satu ikon dari Desa Kejiput. Nah, Tugu Perahu ini terletak di tengah-tengah kampung dari Desa Kejiput. Nah, kebanyakan kenapa dibikin tugu perahu seperti ini dikarenakan dahulunya kebanyakan dari masyarakat sekitar ini berprofesi sebagai nelayan dan Desa Kejiput sendiri tidak jauh dari pantai, makanya dibuatlah ikon tugu perahu. Nah, saudara bisa lihat di sini. Di sini ada jalan yang menuju pantai Tanjung Kelayang dan di arah sana juga ada menuju jalan pantai Tanjung Tinggi dan di arah sebelah sana ada menuju pantai menuju arah pusat kota atau kota Tanjung Pandan. Nah, saudara, di Desa Kejiput sendiri bukan hanya keindahan alamnya, tetapi juga memiliki kebudayaan atau istiadat yang masih sangat melekat desanya hingga dipakai saat ini. Nah, salah satu yang membuat saya menarik untuk melihat kebudayaan yang ada di Desa Kejiput diantaranya Selamat Kampung, pipa atau karung keminang yang selalu diikutsertakan di dalam adat istiadat yang ada di Desa Belitung dan juga kesenian bermain kebudayaan yang ada di Desa Kejiput ini. Saya akan memperlihatkan hasil karya video pembuatan anak dari Desa Kejiput di dalam mempromosikan desa wisatanya. Saudara, selamat menonton. Bocor tadi, kena siapa itu? Kena abang ini. Kena abang ini tadi. Kelihatan? Sedikit. Sedikit. Bocor, gak tahu. Asli cepat deh. Mana-mana. Gak apa-apa itu anggap orang yang lewat. Nah. Muter kemudian aku ngumpul. Oh, baik. Soal itu aku jalan jauh ke baik kan. Mana kurus nih mana yang muter kan. Mana gua kalau kaku tadi. Sepi. Jamie nih. Agak getar sih kau ini. Minum baru apa? Yang ikan apa kain? Kita nekan. Bisa baju? Anggi di jalan gitu. Ditonton dari seluruh jalan. Ini video. Indonesia aja nonton gitu. Oh yang virtual tuh di samping rumah. Betul itu. Keren ya.
Nah, sekarang saya sudah berada di Desa Keciput, tepatnya di rumah adat Desa Keciput. Nah, di sini saudara bisa lihat jadi rumah adat Desa Keciput. Bangunan dan juga kayunya masih alami, tidak dicat. Nah, tapi saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani rekan saya bersama Mas Ratno. Ya. Halo Mas Ratno. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Ratno, boleh diceritakan sedikit mengenai rumah adat yang ada di Desa Keciput ini? Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di depan rumah adat Desa Keciput. Jadi rumah adat Desa Keciput ini dibangun dan diperuntukkan bagi desa masyarakat di sini untuk acara seperti untuk ajang silaturahmi dan juga untuk musyawarah. Jadi di situ selain daripada kegiatan seperti itu juga kegiatan adat-adat seperti selamat kampung juga dipusatkan di sini. Terus juga untuk kesenian tradisional yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, begitulah saudara, untuk rumah adat sendiri biasanya masyarakat ini digunakan untuk acara adat istiadat yang ada di Desa Keciput dan juga dipergunakan untuk menyambut tamu yang datang atau berkunjung ke Desa Keciput sendiri dan juga seperti acara kesenian-kesenian juga biasanya ditampilkan di sini. Nah, Mas Ratno, ada boleh kita masuk ke dalam? Oh ya, boleh. Jadi di dalam itu sudah ada orang tua kita, maksudnya orang yang dituakan di desa ini. Di dalam itu sudah ada dan juga dengan sekotak tipak nanti di situ akan dijelaskan bagaimana dari tipak itu sendiri. Boleh, Mas Enti? Oh iya, ayo ikutin saya. Check it out. Assalamualaikum. Nah, saudara, sekarang kita sudah berada di rumah adat Desa Keciput. Nah, di samping saya sudah ada salah satu pemangku adat atau orang yang dituakan di sini. Nama beliau adalah Iwan Ali. Nah, kurang lebih dia pada 68 tahun. Nah, jadi oleh di sini sudah ada yang dinamakan IPA atau produk pembinaan. Jadi boleh dijelaskan sedikit mengenai IPA atau produk pembinaan itu. Siap. Jadi ini adalah sebuah IPA. IPA itu berarti P itu tadi, I itu ikatan, P itu persaudaraan, A itu tadi, K itu tadi. Jadi tadi ikatan persaudaraan terpadu. Karena ini selalu dipakai dalam acara sakral untuk pernikahan atau perkawinan. Bukan dari pihak pengantin laki-laki membawa pengantin putri. Sebelumnya memang dari
Keluarga besar. Boleh kita lihat apa isi dari apa atau kartu keminang ini. Mari kita buka. Bermacam-macam ini adalah sumpuran dari adat budaya Belitung zaman dulu. Ini itu sebenarnya barang makanan, tapi barang makanan itu ada maknanya sebenarnya. Ada maknanya. Boleh buka itu. Ini pinang. Oh, pinang. Pinang ini bermaknakan batu. Oh, batu gitu ya. Batu. Jadi ini untuk melambangkan berumah tangga secara keluarga sebenarnya. Boleh lagi dibuka. Ini adalah kapor. Kapor. Kapor ini bermaknakan semen. Semen. Untuk buat rumah tangga tadi kan. Oh, gitu. Ini adalah gambar. Gambir. Gambar ini bermakna sebagai cat. Cat sebuah rumah atau bangunan. Ada lagi. Ini adalah cingke. Cengkih. Cingke ini bermakna sebagai paku. Gitu. Oh, paku yang rumah ya. Bangun tadi. Kita lihat. Ini adalah tembakau. Tembakau ini bermaknakan tali tadi. Tali sebagai pengikat tadi. Pengikat antara dua keluarga besar. Antara keluarga besar tadi. Oh, seperti itu. Makanya berapa tali ikatan persaudaraan keluarga, berarti tadi disebut dulu. Ini disebut akhir. Nah, karena bermaknakan agama itu ada awal ada akhir tadi. Oh, seperti itu. Ya, karena bermakna agama Islam kita Muhammad awal, Muhammad akhir. Dan itu maksudnya. Nah, ini yang kalau Sire ini sebagai atap. atap sebuah rumah. Ini saya mau buka sebenarnya. Ya, silakan. Lihat, saya mau lihat. Nah, ini saudara, ini adalah isi dari karung keminang atau tipa. Nah, di sini saya ulangi lagi, di sini ada pinang, dan ini pinang sebagai batu. Terus ini ada kapur sebagai semen, dan ini ada gambir ya sebagai cat rumah seperti itu. Dan di sini ada cengki ya, cengki sebagai paku di dalam sebuah bangunan rumah. Dan ini ada, ini apa namanya tadi? Tembakau. Nah, ini nama tembakau sebagai tali untuk pengikat di dalam dua keluarga besar. Nah, di sini juga ada siri. Nah, siri ini bermakna atau memiliki filosofi sebagai atap rumah nantinya. Nah, boleh diceritain sedikit tipa atau karung keminang ini di dalam perkawinan adat Belitung seperti apa penggunaannya? Gitu. Kalau untuk penggunaannya ini memang turun temurun. Setiap ada acara yang sakral harus memakai kita wajib harus memakai. Jadi setiap pendatang yang membawa ini. Kalau misalnya yang pulang tadi, kalau itu baru disahkan di adat Belitung itu dari pihak perempuan yang laki. Jadi pihak perempuan membawa laki-laki tadi kan. Jadi kalau memang wanita berarti kan dari pihak laki-laki nanti perempuan. Jadi laki pula Nah, jadi saudara, tipa atau karung keminang ini biasa digunakan dalam adat istiadat yang ada di desa tersebut. Nah, khusus di dalam pernikahan adat itu biasanya tipa atau karung keminang ini di dalam mengikat janji kepada calon mempelai pria, maka kalau mempelai wanita ini akan membawa tipa, dan juga biasanya disertai dengan kue besar atau di masyarakat lokal menyebutnya dajah gede. Nah, di dalam mengikat janji maka akan terjadi kesepakatan antara kedua calon mempelai di mana nantinya akan menentukan tanggal pernikahan, tanggal resepsi pernikahan. Nah, seperti
calon mempelai laki-laki berarti si calon wanita sudah siap untuk melakukan berumah tangga dan menikah seperti itu. Nah, itulah dari makna yang terkandung di dalam Pak atau Perong Betina. Nah, saudara, di desa disebut juga bukan pipa atau karung pemindah ini juga dipakai di desa-desa lain yang ada di Belitung. Tetapi di desa disebut juga memiliki kesenian atau kesenian hiburan, yaitu gendang hadra. Nanti ikuti saya terus bagaimana cara memainkan gendang hadra. Baik, ikuti saya terus. Jadi untuk gendang hadra ini merupakan salah satu daripada kesenian. Jadi gendang hadra ini adalah salah satu alat yang maksudnya kita memainkan. Nah, begitulah saudara, hadra ini biasa digunakan di Desa Keciput untuk acara iring-iringan pengantin dan juga biasa digunakan untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Desa Keciput ini. Nah, masyarakat mungkin saya mau mencoba untuk gendang hadra ini, boleh? Oh, boleh. Ya, jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu. Jadi adik-adik adik-adik ini sudah memegang dari masing-masing itu hadranya. Jadi mereka ini dari tiap adik-adik ini memegang satu, maksudnya satu ketukan. Jadi satu ketukan itu satu hadra itu ada namanya pukulan satu. Adik putri memegang pukulan satu, dan yang kedua itu ada pukulan dua dengan adik siapa adik? Pukulan ketiga adik. Dengan adik Ulan. Jadi di sini dia memegang pukulan kedua, dan yang satunya lagi ini dengan adik Jessica memegang pukulan tiga. Ya, jadi dari ketiga pukulan itu dirangkum dengan nama pukulan Ma Indi. Ya, seperti itu. Kalau begitu, saudara, saya mau mencoba bagaimana cara memainkan gendang hadra ini. Mungkin saya akan coba dari tengah dulu. Halo Adek. Ini saya dengan apa namanya? Putri. Dengan Adik Putri memainkan atau menguasai pukulan berapa? Oh, pukulan satu. Pukulan satu boleh ditunjukkan seperti apa cara memainkan pukulan satu. Saya coba dulu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang dari tengah. Mungkin saya akan coba kanan aja dulu ya. Dengan adik siapa namanya? Ulan. Dengan adik Ulan. Adik Ulan menguasai boleh ditunjukkan seperti apa? Pukulan nomor 2 ini memiliki kelebihan dari pukulan lainnya. Kelebihannya itu adalah menggetar. Baiklah, saya akan membuktikannya. Kedua. Ada getarnya.
tapi nggak apa-apa coba-coba. Nah, mungkin yang dengan ada 3 tadi ya. Yang 3 pukulan ketiga. Boleh ditunjukkan seperti apa pukulan ketiganya? Saya ikutin gerakan tangannya. Kayaknya untuk pukulan ketiga lumayan sangat sulit ya. Saya nggak bisa. Mungkin saya kasih aja sama yang lebih ahlinya di dalam pukul gedang 3. Mohon maaf ya saudara. Nah, Mas Ratno, ya. Ini kan tadi saya udah coba nih pukulan 1, pukulan 2, dan pukulan 3. Iya. Ternyata saya cuma bisa pukulan yang 1. Sangat sulit gitu ya? Iya, sangat sulit sekali. Baik. Mas Ratno, ya. Boleh nggak ditunjukin secara keseluruhan pukulan 1, 2, dan 3? Oh iya, sangat boleh. Oke, baik adik-adik, bisa dari caranya. Oke, silakan. Baca. Jadi kedua itu ada lagi yang dinamakan pukulan tahati. Iya. Mau dengar lagi? Oh boleh. Boleh dikasih. Oke,
Ya, tentunya. Karena memang apa namanya pukulannya itu diiringi dengan sholawatan. Oh iya. Iya. Jadi buat semua ya. Semoga juga dengan sholat itu kan bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Gitu. Nah, begitulah saudara. Nah, selain di Desa Keciput ini memiliki kesenian hiburan seperti hadra ini, dan Desa Keciput ini juga memiliki adat istiadat yang kental yang masih melekat di masyarakatnya, yaitu Selamat Kampung. Nanti ikutin kita terus untuk melihat rangkaian seperti apa Selamat Kampung itu. Ayo ikutin kita terus. Siap. Kita akan menuju rangkaian acara atau ritual atau prosesi desa. Kita langsung aja. Baik-baik. Kita sudah berada di jalan di mana prosesi atau ritual Selamat Kampung ini akan dilaksanakan. Mungkin penasaran, tetap ikutin kita terus. Ya, mari. Nah, di sana sudah bisa dilihat dari para pemangku adat atau orang yang dituakan di sini juga. Dan melakukan prosesi atau ritual siram budaya. Langsung saja. Ya, baik. Jadi ada apa namanya orang yang kita tuakan itu para pemangku adat yang akan melaksanakan daripada prosesi siraman bumi. Kalau di sini bilangnya cucur air. Ya, jadi mungkin langsung saja bisa kita perkenalkan dari masing-masing pemangku adat di sini. Baik. Pak Jumat. Nah, baik Pak. Jadi beliau di sini selaku kalau di sini bilangnya di dukun, maksudnya pemangku adat yang lebih, maksudnya yang lebih ini apa namanya dituakan. Ya, baik di sini ada juga apa namanya dengan Bapak siapa Pak? Saharudin. Pak Saharudin. Di sini lagi Pak Sahi. Satu lagi Bapak Pak Derali. Iya. Baik. Jadi Bapak pemangku adat ini nanti akan segera melakukan prosesi daripada ritual siraman kubur. Baik. Mungkin bisa dilihat dari saudara ya acara atau rangkaian Oke, saya langsung saja. itulah saudara rangkaian dari prosesi siram bumi atau yang biasa disebut dengan cucur air. Nah, tadi kita sudah lihat kan garis ya. Ada garis pertama,
Terus di tengah-tengah juga ada lingkaran tadi, dan satu lagi ada garis lagi. Nah mungkin dari teman adiknya bisa dijelasin maksud dari tadi. Itu berbatasan dengan Tanjung Minyak dengan Keciput ini kan. Setelah ini berbatasan Tanjung Tinggi dengan Keciput di desa yang di tengah ini kita pemikir desa Keciput ini. Keselamatan. Nah, baiklah. Jadi inti dari siram bumi itu kita bisa lihat tadi ada garis pertama, tengah lingkaran dan garisnya. Nah, untuk garis pertama itu maksudnya perbatasan antara perkampungan desa Keciput dengan perkampungan sebelahnya. Dan di tengah-tengah itu adalah pusaran dari desa Keciput sendiri atau penjagaan untuk di desa Keciput sendiri. Dan garis ini adalah perbatasan sama juga perbatasan dengan desa Keciput dengan perbatasan desa yang lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin saya juga akan bertanya langsung dengan Mas Ratno. Mas Ratno, boleh. Rangkaian acara sebelum melakukan prosesi atau ritual siram bumi ini seperti apa? Ya, baik. Jadi prosesi dari siram bumi ini merupakan rangkaian dari acara yang dinamakan Selamat Kampung. Ya, jadi Selamat Kampung itu maknanya untuk ajang silaturahmi daripada masyarakat itu sendiri. Jadi di situ dalam satu tempat misalnya semua masyarakat itu berkumpul. Jadi di situ sebelum melaksanakan siraman bumi ini, jadi dalam satu tempat itu berkumpul suatu hal atau peristiwa yang memang atau mungkin terjadi dalam 1 tahun sebelumnya. Ya, jadi itu Selamat Kampung itu dilaksanakan atau diadakan dalam 1 tahun itu 2 kali. Ya, 2 kali. Jadi setiap setengah tahun, setiap 6 bulan sekali itu dilaksanakan. Jadi dan maksudnya untuk sebagai evaluasi kiranya ada hal yang memang hal yang negatif maupun untuk kedepannya kita mencarikan solusi yang terbaik untuk di desa kita ini. Nah, dan sudah kita ketahui bahwa dari rangkaian Selamat Kampung ini masyarakatnya nanti akan berkumpul terlebih dahulu di rumah adat. Dan di rumah adat nantinya akan menentukan apa yang sudah terjadi selama belakangan yang telah dilalui seperti itu. Dan untuk mencari solusinya dan juga membicarakan hal-hal untuk kedepannya, bagaimana untuk perkembangan di desa ini untuk ke arah yang baik. Nah, setelah itu kan setelah dapat nih solusi yang sebenarnya pemangkuannya langsung turun ke lapangan seperti itu ya. Ya, jadi setelah melakukan musyawarah tadi mungkin sudah mendapatkan solusinya. Jadi para pemangku adat langsung turun ke jalan untuk melaksanakan atau melakukan prosesi daripada siraman bumi atau ucur kubur. Nah, yang telah maksud kami menyucur air. Ya, menyucur air. Jadi prosesi yang telah dilakukan dari pemangku adat. Seperti itu. Nah, baiklah, Mas Ano, mungkin saya mau tanya lagi nih. Baik. Tujuan dari Selamat Kampung ini atau siram bumi itu seperti apa nih? Ya, jadi tujuannya itu tadi sudah dijelaskan sedikit dari pemangku adat kita bahwasanya tujuan dari siraman bumi ini untuk penjagaan di desa, maksudnya dalam kawasan desa tersebut. Jadi kan ada siraman itu ada 3 kali. Jadi yang maksudnya ada yang di sebelah timur, ada yang sebelah barat, dan juga ada yang di tengah-tengah. Ya, maksudnya di sebelah timur itu berbatasan dengan penjagaan untuk berbatasan dengan kampung sebelah, yaitu di desa dengan perbatasan desa Tanjung Tinggi, dan di sebelah timur sebelah baratnya itu berbatasan dengan desa Tanjung Binga, ya itu untuk penjagaannya, dan yang satunya lagi di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu merangkul daripada
kawasan Desa Keciput ini. Iya, seperti itu. Nah, saudara, dari Selamat Kampung atau Tiram Bumi ini adalah untuk penjagaan kampung Ya. dari hal-hal yang tidak diinginkan, maupun dari hal-hal yang negatif seperti itu. Nah itulah rangkaian dari prosesi Tiram Bumi. Mungkin setelah dari lapangan itu masih ada lagi ya atau gimana? Jadi setelah prosesi dari siraman bumi ini, maka pemangku adat yang tadi melaksanakan prosesi itu balik lagi ke tempat berkumpulnya masyarakat. Jadi di sana mereka melaksanakan atau melakukan doa bersama. Jadi itu merupakan prosesi akhir daripada Selamat Kampung. Jadi di situ doa bersama untuk menolak bala dan juga meminta keselamatan bagi keseluruhan warga yang ada di sini. Seperti itu. Iya. Nah, baik, begitulah rangkaian dari rangkaian atau prosesi dari Selamat Kampung yang ada di Desa Keciput. Iya. Nah, di Desa Keciput sendiri juga bukan hanya kaya dengan kebudayaan atau adat istiadat yang masih melekat di desanya, tetapi Desa Keciput juga memiliki kekayaan hasil dari laut yang diolah menjadi kerupuk ikan. Nah, nanti kita akan langsung saja menuju salah satu rumah warga yang termasuk UMKM yang ada di Desa Keciput ini. Ya. Tetap ikutin kita terus. Ayo, let's go. Mari, coba. Nah, sekarang kita menuju salah satu rumah warga yang ada di Desa Keciput, di mana rumah warga ini kegiatan sehari-harinya itu membuat atau memproduksi kerupuk ikan. Nanti kita akan lihat bagaimana cara atau pembuatan kerupuk ikan itu sendiri. Tetap ikutin kita terus. Ayo. Nah, kita sudah tiba di rumah salah satu warga yang biasa membuat kerupuk ikan. Nah, mungkin saya akan memperkenalkan nama dari ibu yang membuat kerupuk ikan ini. Beliau adalah Ibu Ajeng. Dan Ibu Ajeng ini biasa atau sering membuat kerupuk ikan. Nah, Mbak Ajeng, lagi ngapain ini? Lagi ini kita. Oh, itu. Ya. Ini bahan-bahannya sudah. Ini ikan yang sudah digiling. Digiling. Tinggal kita proses untuk pembuatan saja. Jadi Ibu, ini bahannya boleh dijelasin apa aja? Bahannya pertama kita ada ikan. Ya, ikan yang sudah digiling. Sudah digiling. Iya. Terus campur kainnya. Terus keduanya kita kasih garam dulu. Ya. Ya. Buat perasanya. Ya. Terus kita pakai gula secukupnya biar lebih gurih. Nah, setelah tercampur rata, kita masukin tepungnya. Ya. Tepungnya itu disatuin semua? Ya, semua. Kalau ikannya 500 gram, tepungnya 250. Setelah itu dimasuki jadi lagi. Perbandingan takarannya. Ya. Itu diulek-ulek gitu. Ya, udah tergaul semua, udah rata. Terus kita selanjutnya kita tinggal pengulenannya lagi supaya menjadi bulat-bulat. Oh, dibentuk gitu ya. Itu sampai mencampurnya sampai seperti apa Ibu? Kita mencampurnya ini kurang lamanya selama pengadaan harus
seperti hari sekali halus gitu. selama 1 jam. 1 jam. Karena kita pakai manual. Gitu. Semuanya apa kita buat kerupuk kita masih manual 1 jam. Seperti Nah, ini dalam bentuk adonannya. Iya, adonannya. Yang apa namanya, yang udah berbentuk apa namanya, bisa dipotong itu ada nggak? Ada. Ini untuk yang udah berkukus, udah matang. Nah, Baru dimakan. Biar 1 jam. Ya, masih belum matang ini. jadi sebelum adonannya itu dibentuk dulu, terus dimasukin ke dalam kukus ini ya. Ya. Nah, untuk pengukusan sendiri membutuhkan waktu berapa lama Ibu Ajeng? Sekitaran 3 jam. 3 jam ya, lumayan lama. Ya, karena kita harus ini kan selamat supaya dia bagus. Oh gitu. Nah, setelah dari kukusan ini ada lagi mau langsung dipotong atau gimana? Setelah diangkat, terus kita dinginkan dulu, baru setelah itu pemotongan. Oh, didinginkan dulu. Apa yang bisa ditaruh di kulkas atau di mana ini biasanya? Biasanya kita di kulkas dulu supaya lebih enak potong. Oh, di kulkas. Ya, karena kita kan manual semua, jadi kan. Ya. Oh, gitu. Nah, ini kan sudah ada nih. Ya. Ada nggak nih yang Ada. apa namanya? Yang udah Yang dijemur. dipotong, udah mau dijemur. Oh, mungkin boleh ditunjukin kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke. Mari silakan. Oh, gini ya. Karena kalau kita rapat-rapat, kalau ini buka bagus ya gini. Oh, Nah, gitu. pengeringannya lama. Nah, tadi kan udah dipotong-potong nih. Nah, ini bentuk yang udah dipotong, terus dijemur ya. Iya, Nah, jemur. dijemur ini Selama 2 hari kalau 2 hari ya. Cuaca nggak cerah. Caca agak Oh, cerah nanti ya. Kalau Nah, cerah bergantung itu. dengan cuaca Cuaca. juga ya. Iya. Nah, nih Bu Ajeng, ini kan udah kering ya? Ya udah. Ada Yang nggak? udah keringnya udah dikemas itu. Itu udah jadinya. Udah jadi, udah dibungkus, sudah di ini. Oh, Oke, gitu. baik. Tinggal kalau mau coba, dicoba dulu. Ada yang udah digoreng. Nah, Oh, bolehlah kita Biar coba ya tahu rasanya bagaimana gimana. Ya. dari kerupuk pembuatan Ibu Ajeng. Oke. Ini yang bentuk belum Ini kemasan yang belum digoreng. Belum Biasa kita digoreng, jual 20.000. Yang ini kemasannya 500 gram. Ini yang masih mentah, Ibu. Yang masih mentah. Kalau yang ini sudah digoreng. Oh, sudah digoreng. Oh, udah jadi ya. Ya. Oh, ini boleh dicoba atau gimana? Oh, baik, baik. Oh, mungkin Mas Rano mau Oh, boleh, coba boleh, ya? boleh. Oh, coba Mas Rano. Saya juga mau coba sedikit aja. Kemasannya udah cantik banget ya. Biasa kita selalu ngikutin pelatihan, Pak. Bumbu Belajar. dan ikannya tuh kerasa. Oke. Kita coba dulu ya. Gimana Mas Rano? Enak kan? Ya. Krenyes. Gurih juga. Oke. Ya, soalnya kan di sini kan dari desa kecil sini untuk ke pantai atau ke lautnya itu nggak terlalu jauh. Jadi Untuk mendapatkan bahannya. untuk mendapatkan seperti ikan itu masih fresh atau segar. Jadi Oh, iya. dari nelayan langsung turun ke Ibu Ajeng untuk diolah langsung. Iya. Makanya kerupuknya terasa lebih gurih, nikmat dan apa nih? Krenyes. Ringan. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi ini untuk ukuran berapa, maaf? Itu ukurannya 40 gram. Kalau 40 sudah gram. digoreng. Ya, untuk harganya Harganya 15.000. 15.000. Oh, yang udah jadi itu 15.000. Kalau sekiranya yang masih mentah Ya itu yang harga 500 gram 40.000. 40.000. Oh, gitu. Baik. Jadi pemirsa, inilah tadi apa namanya hasil daripada Pak M yang ada di desa, salah satu yang ada di desa. Baik, itulah tadi untuk harganya juga di sini untuk 40 gram, 400 gram. 40 gram. 40 gram, Yang itu sudah digoreng. kisaran 20.000. Kisaran 20.000 rupiah. Jadi ini untuk pemesanannya gimana Ibu? Pemesannya bisa lewat WA, WhatsApp, bisa kita juga langsung ke dapur kita, ke
produksi. Oh, seperti itu. Atau juga bisa jika berkunjung ke Pulau Belitung, datang aja langsung ke Desa Keciput, ya, rumah Ibu Ajeng. Oke. Desa Keciput. Nah, ini Ibu Ajeng ini udah udah ada kemasan yang 500 gram ya. Iya. Kemasan juga udah cantik nih, 500 gram. Nah, itu harga ini berapa ya 500 gram? 40.000. Nah, itu harganya ini 40.000. Dan Ini yang mentah ya? Yang mentahnya. Nah, Oke. nanti kan bisa digoreng sendiri. Ya. Oleh di sana. Baik. Dan ini ukuran Yang 20.000. 20.000 berapa gram? 150 gram. 150 gram yang harganya 20.000. Ya. Itulah kita sudah melihat hasil dari produksi Ibu Ajeng dari awal pembuatan kerupuk ya, sampai dengan sudah dikemas seperti ini. Ya. Dan pemesanan juga bisa langsung menghubungi Ibu Ajeng melalui WhatsApp, ya, dan juga bisa datang langsung ke Belitung. Ya. Dan jangan lupa mampir di Desa Keciput menemui Ibu Ajeng, UMKM Ibu Ajeng. Baiklah Ibu Ajeng, makasih banyak. Kita bagaimana proses untuk langkah demi langkah membuat kerupuk ikan. Ya, kita telah memperlihatkan dari prosesi awal itu membuat kerupuk sampai ya jadi. Iya. Makasih banyak Bu Ajeng. Ya. Pamit dulu. Ya. Langsung saja pemirsa. Langsung saja saudara, kita kembali lagi ke rumah adat karena rangkaian kegiatan kita sudah di penghujung. Sengaja ikutin kita. Nah, saudara, kita sekarang sudah kembali lagi ke rumah adat Desa Keciput. Nah, mungkin dari saudara-saudara di sana ada yang mau bertanya tentang kegiatan kita pada hari ini. Mungkin bisa saya tunggu. Sebelum masuk pertanyaan dari saudara-saudara, kita akan sedikit bincang-bincang mengenai yang ada di Desa Keciput bersama Mas Arno. Selain saya dengan kebudayaan Desa Keciput, saya dengar banyak sekali tempat destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Mungkin Mas Ratno bisa diceritakan sedikit destinasi yang bisa dikunjungi para tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Baik. Ya, jadi begini. Ya, karena memang cuacanya hujan. Enak di tangga ya. Oke. Gimana? Oke, baik. Jadi menyambung dari pertanyaan Mas Kenji tadi, di Belitung memang terkenal daripada keindahan alamnya. Nah, pas itu juga keindahan yang lainnya. Salah satunya destinasi yang memang layak dan mesti dikunjungi, yaitu salah satunya di Desa Keciput ini. Desa Keciput ini memang terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satunya yaitu wisata bahari, yaitu wisata pantai. Itu terletak di Tanjung Blayang. Ya, di Tanjung Blayang itu merupakan salah satu tempat transitnya para tamu yang ingin menyeberang ke pulau. Ya. Di situ menyeberang ke beberapa pulau. Salah satunya yaitu Pulau Lengkuas. Iya, betul. Jadi merupakan kalau tamu-tamu yang asing yang datang ke Belitung, memang mereka itu selalu untuk menyeberang ke sana, menyeberang ke pulau. Jadi dari transitnya dari Pantai Tanjung Blayang. Ya. Nah, di Desa Keciput ini keindahan alamnya tidak lagi bisa diragukan karena memang di Belitung Desa Keciput ini destinasi wisatanya yaitu pantai itu lebih jernih, airnya juga jernih, pantainya pasir putih, dan juga untuk destinasi ke pulaunya itu
lebih cepat diakses karena di sana menyediakan perahu untuk transit ke berbagai pulau yang ada di desa Ketiput itu. Nah, mungkin ini sudah masuk nih pertanyaan dari Bapak Marwin nih dari desa Ketiput. Yang ingin di pertanyaannya sebutin. Baca, dibaca. Langsung dijawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Rizky Anwar. Ini ada 4 pemangku adat pada apa sesuai arah mata angin ya atau 4 elemen bumi. Mungkin bisa dijelasin ada 4 pemangku adat apa sesuai arah mata angin atau 4 elemen bumi. Baik, jadi untuk ada 4 pemangku adat apa sesuai angin atau 4 elemen bumi. Jadi memang tidak tidak seperti itu. Karena untuk para pemangku adat itu hanya prosesi saja. Jadi terkaitan daripada pertanyaan itu bukan tempat itu tidak ada kaitannya dengan elemen tidak ada kaitannya seperti itu ya. Maksudnya untuk siraman itu boleh berapa orang, maksudnya boleh berapa orang, mau 4 orang atau 5 atau 6 pun maksudnya nggak ada satu poinnya. Tapi harus dilakukan oleh pemangku adat yang ada di desa Ketiput karena potensi penyiraman bumi atau penyiraman bumi ini tidak boleh kata dari masyarakat. Memang orang yang sudah dituakan atau orang yang dihormati di desa Ketiput ini. Jadi posisinya harus dilakukan orang tersebut, jadi tidak sembarangan. Dan ini juga ada pertanyaan dari Pamela Zelani. Nah, dari Ibu Pamela Zelani, izin saya mau bertanya, selain memproduksi makanan laut di desa Ketiput, makanan apa yang terkenal di desa Ketiput? Baik, jadi tadi telah diperlihatkan salah satu pembuatan daripada kerupuk ikan. Tapi bukan cuma kan sebenarnya yang ada di desa Ketiput ini ada banyak kuliner untuk mungkin pada kesempatan kali ini tidak bisa terekspos gitu. Jadi di sini juga untuk bakar-bakar ikan kita di sini juga ada, maksudnya di pantai-pantai itu juga ada warung-warungnya. Bisa kalau kita berkunjung di sini kita bisa memesan di situ untuk makan gitu. Ya memang ya di Sungkan di daerah dekat pantai. Jadi kebanyakan atau makanan itu dari seafood seperti ikan, cumi, udang seperti itu. Nah, jadi memang
lebih kebanyakan atau lebih dominan di desa di Belitung atau khususnya desa Keciput ini makanan dari siput-siput karena memang nggak jauh dari laut. Dan siput di sini masih alami dan pasti fresh lah, dijamin. Dan di sini juga di desa Keciput ini tambahan ada budidaya lebah atau madu yang bisa wisatawan kunjungi langsung dan bisa merasakan sensasi memakan madu secara langsung. Jadi kita ada budidayanya bisa datang ke tempat langsung. Biasanya itu kalau dimakan secara langsung itu ada apa ya? Jadi langsung dari kalau kita misalkan ke sana kita bisa langsung memanennya sendiri ya. Jadi di sana kita merasakan proses daripada pemanenan lebah itu sendiri. Iya. Itu juga yang itu apa itu? Ya, itu namanya roti lebah. Roti lebah. Nah, itu sensasi yang sangat luar biasa yang mesti dirasakan memakan roti lebah. Okay, next. Sejarah tentang arti nama desa Keciput, apakah pertunjukan keseniannya bisa dipertunjukkan sewaktu-waktu atau harus by request? Nah, untuk kesenian sendiri kan nggak bisa langsung dipertunjukkan, harus ada request dulu. Paling tidak sebelum hari H-nya itu 3 hari sebelum itu harus pesan dulu, soalnya untuk kesenian dari desa Keciput ini seperti tari atau gendang hadra itu rata-rata pemainnya itu kan masih anak sekolah. Nah, makanya nggak bisa langsung dipertunjukkan. Jadi memang harus ada rencana dulu gitu untuk konfirmasi ke pihak sekolahnya untuk meminta surat dispensasi. Jadi nggak bisa langsung dipertunjukkan. Jadi harus dikoordinasikan dulu dengan pihak sekolahnya juga. Wah, seru banget nih. Selain wisata budaya dan kearifan lokal, apakah ada paket wisata alam atau adventure yang bisa kita nikmati saat berkunjung ke desa Keciput? Ini Mas Rano bisa menanggapi pertanyaan dari siapa? Nah, dari Mas Rode. Banget. Oke, baik. Terima kasih Mas Rode untuk pertanyaannya. Baik. Jadi mungkin dari pertanyaan Mas Rode itu untuk paket wisata tadi ya? Iya. Paket wisata ke desa Keciput memang lagi lagi dibikin. Ya, jadi belum kita planning, bukan di planning kan maksudnya, belum bisa dijualkan. Jadi ya, masih lagi dalam proses planning pembuatan lagi proses menuju ke sana untuk ini. Seperti itu. Mungkin sudah banyak nih pertanyaan dari saudara yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara yang telah memberikan pertanyaan untuk kegiatan kita pada hari ini. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak telah mengikuti dan menonton live dari kami. Salam budaya, salam toleransi dan lestarikan kebudayaan. Dan terima kasih banyak. Bye-bye.